Niat saya menghafalkan Al-Quran untuk memberikan mahkota nanti untuk orang tua saya, kedua orang tua saya, pokoknya itu. Di samping itu juga saya menghafalkan Al-Quran ini mudah-mudahan juga orang-orang sekitar saya mungkin memugasan juga dan semuanya lah pokoknya. Mudah-mudahan Allah memberi banyak keberkahan dan rahmat untuk kita semua. Ya, buat istri sama anak juga dong mahkotanya. Ya kan semuanya tadi udah berkah. Kalau untuk penghafal Al-Quran itu harusnya itu anak yang memberikan kepada orang tua. Iya. Kalau istri sama kalau suaminya menghafalkan Al-Quran, mahkota untuk anak sama istrinya belum pernah dengar hadisnya saya. Belum ada, mungkin belum tahu hadisnya. Kalau Anissa nih udah juz 30 pasti ya kali ya, udah selesai ya hafalannya ya. Sudah, alhamdulillah. Mau sambungan ayat sama saya? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wala wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a zakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddaroh tsummas sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdima amarah. Wal yanzuril insanu illa ta'amih anna sababinal ma asobba tsumma syaqqaqnal arda syaqqa Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi Wa sahabiti wa sobatihi wa bani likulim ri'im minkum yawma idin syaknul yukni wujuhu yawma idin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Habis. Iya. Ya maaf ya kalau masih kurang ya bacanya. Iya. Lalu saya itu suka mendengar ada orang yang mengatakan tuh kayak semacam kata-kata mutiara atau apa gitu. Katanya, mohon maaf ya Pak ya, orang tunanetra itu memang tidak bisa melihat.
tapi hati mereka itu bisa melihat dan lebih peka tuh, maksudnya apa yang kayak gitu itu? Kalau hati mereka itu lebih peka, saya berdasarkan pengalaman teman-teman saya aja ya kalau untuk hal ini, karena kan itu yang saya alami untuk ya untuk kehidupan saya ya. Mereka itu kan ada satu kekurangan. Kekurangannya kan nggak punya mata. Pasti dengan kekurangan nggak punya mata itu banyak perbuatan yang nggak dilakukan. Seperti kan kita nggak bisa ngelihat aurat, berarti kan salah satu kan ya nggak bisa ngelihat aurat. Dan ya kalau mungkin kalau urusan apa gimana nggak bisa main kedip-kedipan lah, bahasanya kan juga begitu kan. Salah satunya seperti itu. Mungkin dari situ Allah memberikan hati kita yang bersih, yang tenang. Kalau hati kita udah bersih, udah tenang, pasti perbuatan kita akan menjadi baik. Dan banyak-banyak kawan saya itu, kalau untuk saya menilainya mereka itu kebanyakan orang-orang baik. Nah, karena nggak punya salah satu panca indera itu, jadi kan kita nggak berbuat dosa. Kalau kita nggak berbuat dosa, pasti Allah akan ngasih kita kelebihan ataupun pahala. Ya mungkin salah satu hidayahnya seperti itulah. Banyak teman saya yang baik, istilahnya sholatnya rajin, baca Quran rajin. Ya mungkin juga mereka walaupun kita nggak punya gitu ya, banyak sedekah, bisa berkata itu, atau perkataannya juga istilahnya banyak kebaikan di situ. Karena salah satunya juga mungkin kan ngaji, dengar banyak ceramah Pak Ustadz ya, jadi kita bisa berbuat seperti itulah. Makanya yang dibilang hatinya terbuka itu dari situ awal muasalnya, karena nggak punya salah satu indera, Allah kasih kelebihan untuk hati kita jadi terbuka dan bisa berbuat baik. Ya bisa juga sholatnya akan lebih banyak lah, sholat badiyah, qobliyah, yang puasa Senin Kemis juga banyak. Ya mungkin ada beberapa orang juga yang puasa Nabi Daud ya, kalau untuk puasa ya seperti itulah mungkin. Masya Allah ya. Sedangkan kebanyakan itu zina itu memang Nah ya zina itu salah satunya dari mata, ya dari mata kan. Iya benar, zina Bukan ngelihat yang terbuka aja kan, mungkin dari mata, ketemu mata aja kan juga mungkin bisa jadi zina kan ya. Iya betul. Nah, Masya Allah. Teman-teman, perkenalkan, ini namanya Kakak Ayu. Ya. Assalamualaikum Kakak Ayu. Waalaikumsalam. Hah? Iya. Ya, tadi beli aku sop ayam. Beli makan tadi ya. Ya, Ya, kalau tadi aja aku ada 4. ya, tunggu. Apa itu? Kalau kita kecil saja sama sop. Yang mau minum. Ayu sekarang mau kursi roda. Ya itu dari dinas sosial kemarin. Saya dorong-dorongnya juga berat banget itu, pakai itu bawah. Bisa. Nanti coba deh di Ya, tapi itu emang kursi roda khusus buat itu. Buat apa namanya?
buat Down syndrome, buat anak-anak berkebutuhan khusus kayak begini lah tunanetra kita. Oh, emang ada beda-bedanya gitu buat Itu lebih Down Jadi syndrome kan buat kalau apa? ini kan pasti banyak gerak tuh. Ada jagaannya, ada ikatannya di sini, ikatan di sini, ini jagaannya di sini. Karena aktif ya. Maksudnya karena aktif. Iya kan takutnya kan aktif, anak-anak kayak begini kan takutnya aktif kan gitu. Makanya pakai ikatan, pakai jagaan. mau loncat dia loncat kan, Iya. gitu kan. Kemudian nggak betah. Pos dulu nih, Sa. Nih, permisi, nih makan nih, Nay. Nih lauknya dihancurin, dikecil-kecilin soalnya kan dia. Nih, mam sini turun. Ilmu agama, ilmunya yang kita dengar dari Pak Ustadz kan gitu. Janganlah kamu mengeluh. Ya mungkin kita udah dikasih untuk mengeluh sama Allah. Gitu kan, itu kan lebih enak daripada ngeluh sama manusia. Karena kan yang punya semuanya ini kan Allah. Iya kan? Pasti kalau kita ngeluh sama Allah, insya Allah akan kasih sama kita. Dan lebih enak rasanya kalau ngeluh sama Allah itu. Apalagi malam ya. Kalau kita tahajud yang ngeluh sama Allah itu rasanya lebih plong. Bahasa saya gitu, karena kan malam itu kan suasana lebih tenang, kita ya bisa dibilang bahasanya kita cuma berduaan sama Allah aja kan gitu ya. Kita ngeluh, kita ngomong sama Allah ya, mungkin juga Allah juga bisa jadi kasih langsung jawaban di situ di malam itu. Makanya kita ngeluh sama Allah. Kalau sama manusia ya sebisa mungkin orang itu nggak usah tahu kalau kita susah. Iya nggak usah tahu. Kita mungkin kalau saya sama istri mungkin masih bisa ngobrol ya, tapi untuk keluar kalau saya susah bagaimana sebisa mungkin saya tutup. Bukasan. Iya. Buat kita ya, istriku. Iya. Romantis sekali. Iyalah namanya rumah tangga ya, kita ada istri kita nikmatin untuk jadi romantis. Iya, salah satu kenikmatan dia punya istri ya. Masa kita romantis gitu. Sayangku, cintaku. Nggak harus di Kemarin juga saya juga ada namanya Abbas. Masih umur di bawah 5 tahun lah gitu kan. 5 tahun. Wah, tadinya sono kemari tuh. Nggak bisa diem. Akhirnya bisa ngomong juga tuh dia. Tapi belum jelas. Belum jelas lah. Tuh ini cara pakainya gini nih. Sepintas saja ya cara pakainya. Iya, tutul. Tuh, dimasukin begini. Nah, ini cara makainya begini. Makanya jadi orang normal enak. Nggak usah pakai begini tuh. Kalau kita tuh begini. Tuh kan. Mau nulis aja begini nih tuh. biasa. Belasan. Huruf A, B, C, D, E, F, G, A, I, J. Tuh. Kalau orang kan langsung baca begini ya. Nah, kita dibuka dulu begini. Dibalik gitu. Iya, Oh, dibalik. jadi ada bolongan-bolongannya ya. Iya, ini kan kalau ini kan nggak ada nih. Ini rata ya. Berat juga ya nilai. Berat. Ada sih yang enteng. Plastik. Ini kita punya yang zaman-zaman dulu nih. Ini namanya apa? Riglet. Ini pena. Riglet. Khusus ya. Iya khusus. Pegang aja. Ini huruf A, 1 titik, B, C, Coba dipegang sama Nisa. F, G, H. Ini dari huruf A. Beginilah. Mau coba nusuk? Coba. Coba ya. Oh, udah aja nusuk aja sembarangan aja. Cobain. Ya. Itu Pak Ruli belajar itu dari kecil. Dari SD kelas 1 nih, sini tuh. Kalau mau jajal. Nih, pegang aja deh. Bapak di SLB berarti ya sekolahnya. Iya. Tusuk. Maaf ya. Udah mana nih? Bolongan tadi mana nih? Sini nih. Cuma ngerasain doang. Nih, tangannya sini. Terusnya kalau di luar rumah itu yang fasilitas untuk tunanetra itu membantu nggak? Ah, nggak bantu lah Mugasan. Hah? Nggak ngebantu. Itu yang kayak jalanan kuning itu? Ya, kita kagak lihat, nggak bantu lah. Bukan nggak ngebantu. Itu kan namanya jalannya rusak lama-lama. Kalau masih ada mah masih enak kan, masih bisa dipakai tongkat tuh kan. Pakai tongkat masih bisa disusurin gini sama tongkat nih. Ini misalnya tanda kuningnya nih.
masih bisa terusin gini atau gini. Tapi kan lama-lama Iya, ya. tipis, banyak yang rusak. Gitu. Iya, Terusnya kayak pakai lift. Lift kan ada kayak huruf braille gitu. jarang yang naik lift. Oh. Jarang kita yang ke kantoran gitu naik lift gitu, jarang. Palingan ya kayak di rumah sakit Islam aja kan gitu kan, cari tempat satpam udah. Untung satpamnya baik-baik, anterin dong, anterin. Udah ada yang satu kenal tuh, satu si siapa sih namanya sama satpam itu. Oh, ada satu yang kenal. Begitu. Berarti fasilitas umum belum itu ya? Dulu tuh naik busway enak kita, pasti sampai halte pasti diurusin. Pak kemana pak? Sekarang Sini tuh. Sekarang udah enggak. Apalagi nggak ada, semenjak nggak ada keneknya tuh, udah nggak ada yang ngurus, sudah nggak ada yang ngurus kita. Tempat sampah taruh aja kantong plastik, nanti saya udah buang. nanti buang bawa aja ke Kalau nggak taruh Gitu ya. depan aja, nanti saya buang. Jadi dipaksakan harus serba mandiri ya? Ya bukan serba mandiri, emang iya, emang iya. Iya, kalau orang bisu kan dulu saya pikir bahwa dia kan masih bisa lihat, kan masih enak ya, jalan kemana-mana gitu. Tapi kalau di stasiun kereta bingung dia. Kalau kereta masuk kan pasti apa namanya ada pengumuman. Kereta ini masuk gitu. Jurusan ini. Nah, dia mana bisa dengar berita itu. Jadi nggak tahu, dia kadang-kadang suka salah naik juga kalau misalnya yang nggak mau merhatiin kereta datang apa gimana kan gitu. Kalau kita mah orang nggak lihat masih enak, bisa apa namanya dari tempat peron, oh ini bukan keretanya, karena kan dengar pemberitahuan itu. Insya Allah ya. Itu kebanyakan yang kemarin mereka cerita itu kalau orang bisu itu. Anaknya video. Susah naik kereta. bisa kuliah di Amerika ini yang artis itu pak. Iya. Anaknya itu Iya. Dua kalau nggak salah yang nggak itu tunarungu kalau nggak salah. Anaknya Dewi. Jadi itu Jason mau nyoba boleh? fasilitas umum Jason berarti mau untuk nyoba? tunanetra itu Jauh, masih belum memadai ya? jauh deh kalau itu. Kalau kita jalan itu ya keberanian kita lah. Kita harus berani. apalagi kita naik kereta orang pada desek-desekan naik eskalator buru-buruan mana dia perhatiin kita kan yang ada kita kesenggol jatuh itu aja. Gak ada lah, apalagi pagi-pagi orang pada mau berangkat kerja itu, jadi Ada temen saya jatuh Ya, sulit di lah. eskalator, apa jatuh naik tangga sendiri. Kecuali mungkin kalau ketemu orang kenal kali baru apa namanya baru ditolong. Kalau enggak ya udah ngerjain semua sendiri. ada temen saya juga jatuh apa kiranya udah peron tepat loncatnya nggak tahu itu jeblos untung kagak ke giling kereta Nah, enakan kan, nah, bunyi ke tuh, letak ya, ayo, iya, nah, tuh. Itu makanya bersyukur jadi orang normal, makanya nulis tinggal begini doang, begini. Bisa ya? Iya. Ingat nasihatnya Bapak Ruli ya? Iya. Syukur. Ya, insya Allah. Sudah semua? Kalau Tadi- angka biasa juga. Kalau angka itu harus ada tandanya. tanda angka Ini tanda untuk angka, ini huruf A. Itu berarti nomor angka 1. Kalau untuk angka. Kalau huruf Arab ada alif ba ta sa jim ha wa itu ada. Ada juga hurufnya. Tapi rata-rata alif itu huruf A, ba, huruf B, nasa yang beda.